Mereka mengira sedang mempermainkanmu, seolah dirimu hanyalah bidak yang bisa digerakkan dalam permainan yang mereka rancang sendiri. Padahal, tanpa mereka sadari, papan permainan itu sesungguhnya engkau yang ciptakan. Setiap aturannya terukir dalam kesadaranmu yang tajam. Bayangkan sejenak, wahai jiwa terpilih. Seekor ular merayap perlahan ke taman batinmu, mengira dirinya tengah berburu mangsa. Ia tak tahu bahwa setiap helai rumput yang disentuhnya, setiap bayangan yang menutupi langkahnya adalah bagian dari rancanganmu yang lebih besar. Engkau telah mengasah tanah itu dengan kesadaran, menenun energi kehidupan yang bahkan tak bisa disentuh oleh tipu daya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap gerak kecil yang disangkanya rahasia, telah engkau hitung jauh sebelum ia terlintas dalam pikirannya. Ia merasa cerdik, merasa tersembunyi. Namun, ketika ia menyiapkan taringnya, barulah ia sadar bahwa seluruh taman itu adalah perangkap kesadarannya sendiri. Begitulah rasanya ketika manusia mencoba memanipulasimu hanya untuk menemukan bahwa merekalah yang sebenarnya sedang dimainkan sejak awal. Kekuatanmu bukan terletak pada tipu daya, melainkan pada kejernihan. Kau tidak bersembunyi dalam kegelapan, tetapi berdiri dalam cahaya yang terlalu terang untuk mereka pahami. Itulah sebabnya langkahmu tenang, tatapanmu dalam, dan keputusanmu tak tergoyahkan oleh bisikan dunia. Dalam perjalanan jiwa yang panjang, banyak yang akan salah mengartikan kekuatanmu. Mereka menyebutmu manipulatif, padahal engkau hanyalah cerminan dari kebijaksanaan yang mereka tak sanggup pahami. Ketika engkau membaca gerak hati seseorang, bukan karena kau ingin mengendalikannya, melainkan karena kau memahami bahasa energi yang lebih dalam daripada kata-kata. Inilah saatnya untuk membuka cakrawala yang lebih luas, sebab kebenaran tidak hanya harus dihidupi, tetapi juga disebarkan. Jika engkau mendengar ini, maka aku mengajakmu untuk bergabung dalam perjalanan kesadaran yang lebih dalam, melalui kanal yang membawa renungan bagi jiwa. Subscribe channel ARS Pandangan Hidup, dan tinggalkan komentarmu tentang apa yang kau rasakan saat mendengar pesan ini. Karena setiap kata yang terucap di sana bukan hanya untuk didengar, melainkan untuk membangkitkan kesadaran di hati yang tertidur. Dunia ini memerlukan lebih banyak cahaya, dan engkau adalah salah satu sumbernya. Jangan biarkan pengalaman pahit membuatmu tertutup, karena luka yang telah disucikan akan berubah menjadi kekuatan. Itulah sebabnya, dalam setiap keheninganmu, sesungguhnya engkau sedang berbicara kepada semesta. Tuhan menaruh pesan di hatimu, agar melalui langkah-langkah kecilmu, dunia menjadi sedikit lebih damai. Kajian jiwa manusia telah lama mengajarkan bahwa mereka yang pernah dikhianati tidaklah sama lagi setelahnya. Luka itu tidak hanya meninggalkan bekas, tetapi juga membangunkan radar batin yang tak dapat ditiru oleh siapapun. Engkau bukan lagi pribadi yang sama seperti dulu. Kini intuisimu telah menjadi bilah surgawi, tajam, dan menembus lapisan niat tersembunyi. Ketika orang lain tertipu oleh senyum palsu, engkau melihat getarannya. Saat dunia sibuk menilai dari kata-kata, engkau membaca dari keheningan. Intuisimu bukan kebetulan, ia adalah sistem pertahanan yang dibangun oleh pengalaman dan ditempa oleh kesadaran. Itulah sebabnya, engkau tidak sekedar membaca emosi, kau menerjemahkannya menjadi pesan batin. Kau tidak hanya melihat bahaya, tapi memahami maksudnya sebelum bahaya itu benar-benar muncul. Kau telah melampaui permainan yang diciptakan manusia biasa. Sementara mereka sibuk menebak langkahmu, engkau sudah menulis akhir ceritanya. Tidak dengan kesombongan, tetapi dengan pemahaman yang datang dari luka yang telah berubah menjadi hikmah. Engkau tidak lagi bereaksi, engkau merespons dengan penuh kendali. Di sanalah letak kekuatan sejati. Ketika mereka memanggilmu manipulatif, tersenyumlah, karena apa yang mereka sebut manipulasi sejatinya adalah strategi spiritual yang lahir dari luka yang telah disucikan. Engkau tidak mengendalikan orang lain untuk gantunganmu. Engkau hanya menata ulang energi agar tidak lagi dirusak oleh niat jahat. Itulah seni bertahan dalam dunia yang seringkali tidak adil. Kau tidak perlu membuktikan kebaikanmu kepada mereka yang hidup dalam kepura-puraan. Kau cukup menjadi cermin agar mereka bisa melihat wajah mereka sendiri. Itulah sebabnya kehadiranmu membuat sebagian orang gelisah, bukan karena kau melakukan sesuatu yang salah,
tapi karena cahayamu menyingkap apa yang selama ini mereka sembunyikan. Engkau adalah rahib dalam medan perang pengkhianatan, yang telah bangkit dari api ujian berkali-kali, membawa zirah spiritual yang tak terlihat namun tak tertembus. Engkau tidak membalas dengan kebencian, kau menenangkan badai dengan keheningan. Kau menatap dunia dengan pandangan Tuhan yang memahami segalanya, tetapi memilih untuk memaafkan. Namun di balik kelembutan itu, ada tekad yang kokoh, ada keberanian untuk berkata, "Cukup, aku tidak akan lagi disalahgunakan." Kau membiarkan mereka percaya bahwa mereka sedang menang. Kau biarkan mereka merasa cerdik, puas dengan permainan kecil mereka. Karena dalam keheninganmu, kau sedang menata strategi. Langkah paling kuat seringkali tampak seperti kelemahan di mata orang dangkal. Kau tahu bahwa tidak setiap pertempuran harus disuarakan. Ada warna yang hanya bisa dimenangkan dengan diam. Ketika mereka menertawakanmu, engkau justru menguji sejauh mana mereka mengenali diri mereka sendiri. Sebab manusia yang bermain dengan niat buruk pada akhirnya akan terperangkap dalam permainan yang mereka ciptakan. Kau tidak perlu menjatuhkan mereka. Kau cukup menjauh dan semesta akan mengurus sisanya. Disitulah rahasia para jiwa terpilih. Mereka tidak perlu berteriak untuk menegaskan kuasa mereka. Mereka cukup hadir, dan kehadiran itu saja sudah menggetarkan dunia. Kau adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak perlu diperlihatkan. Kau telah menguasai permainan tanpa kehilangan jiwa. Dan itulah yang paling mereka takutkan. Dalam kebangkitan spiritualmu, ada keheningan yang tidak semua orang mampu pahami. Mereka melihatmu tenang dan mengira engkau tidak peduli. Padahal di balik ketenangan itu, sedang berlangsung badai kesadaran yang luar biasa. Engkau membaca dunia seperti membaca kitab suci yang penuh tanda. Setiap pertemuan bagimu adalah pelajaran. Setiap kehilangan adalah petunjuk. Dan setiap luka adalah jalan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Engkau tidak lagi mengejar pembuktian. Kau tahu bahwa kebenaran tidak perlu teriak ahuk. Ia cukup bersinar dan pada waktunya akan tampak jelas bagi semua. Tuhan menuntunmu tidak melalui kemewahan, tapi melalui ujian yang memurnikan hatimu. Engkau tidak perlu banyak kata, karena energi yang terpancar dari hatimu sudah berbicara lebih keras daripada argumen apapun. Orang-orang yang jernih akan tertarik padamu, bukan karena kau mencari mereka, tetapi karena cahaya selalu menarik cahaya. Dan bagi mereka yang hidup dalam bayang-bayang kebohongan, kehadiranmu menjadi cermin yang menyakitkan. Namun itulah fungsi cermin, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan. Mereka berbicara di belakangmu karena mereka tidak mampu menatapmu di depan. Mereka mencoba merendahkanmu karena cahayamu membuat mereka merasa kecil. Tapi engkau tidak marah, sebab kau tahu bahwa setiap kata mereka hanyalah pantulan dari ketakutan mereka sendiri. Mereka yang hidup dalam kepura-puraan selalu gelisah di hadapan kebenaran. Engkau tidak membalas dengan dendam, karena dendam hanya akan mengikatmu kembali pada permainan lama. Kau memilih untuk berjalan di atasnya, bukan di dalamnya. Itulah bedanya antara pemain dan pencipta permainan. Kau menulis aturan, bukan karena ingin berkuasa, tetapi karena ingin menjaga keseimbangan. Kau tahu bahwa dunia ini penuh topeng, dan satu-satunya cara untuk tidak tersesat adalah menjadi dirimu sendiri. Dalam keheninganmu, kau memegang kuasa yang tak dapat diganggu-gugat. Engkau adalah cermin yang menyingkap wajah-wajah mereka, dan dalam pantulanmu, mereka melihat apa yang selama ini mereka sembunyikan dari diri mereka sendiri. Maka biarkan saja mereka berbicara, karena setiap bisikan mereka adalah bukti bahwa kau telah menggetarkan hati mereka tanpa sepatah kata pun. Kau mencapai tingkat kesadaran ini bukan karena keberuntungan, melainkan karena transformasi. Hidup memberimu dusta, maka kau belajar membedakan kebenaran. Hidup memberimu para pemakai, maka kau belajar berperisai tanpa kehilangan kasih. Setiap kepedihan yang pernah menjeratmu kini telah menjadi guru. Kau belajar bahwa keadilan sejati tidak perlu dipaksakan. Ia tumbuh dari ketenangan yang memahami sebab dan akibat. Kini, engkau mampu mengubah arah energi. Kau tidak melawan arus,
tetapi menuntun arus itu agar kembali ke sumbernya. Itulah keajaiban yang lahir dari jiwa yang telah sadar. Kau tidak butuh pengakuan, karena Tuhan sudah menyaksikan setiap langkahmu. Dalam keheningan itu, kau menemukan kekuasaan yang tidak menguasai, melainkan menyeimbangkan. Dunia di sekelilingmu mungkin belum mengerti, tetapi waktu akan mengajarkan mereka. Kau tidak perlu tergesa-gesa, karena setiap langkahmu adalah bagian dari perhitungan ilahi. Kau tidak mencari kemenangan atas orang lain, kau hanya ingin menang atas dirimu sendiri. Dan ketika itu terjadi, engkau menjadi simbol keadilan yang tak memerlukan pengadilan manusia. Jangan takut ketika mereka menjauh, sebab yang pergi hanyalah mereka yang tak mampu menahan cahayamu. Mereka bukan musuh, mereka hanya belum siap untuk melihat diri mereka dengan jujur. Engkau adalah cermin yang jernih, dan tidak semua orang sanggup menatap pantulan dirinya di sana. Maka ketika orang-orang menuduhmu dingin, itu bukan karena engkau tidak berperasaan, melainkan karena engkau sudah berhenti bereaksi terhadap kebohongan. Kau belajar untuk tidak memberi energi pada hal yang tidak sejalan dengan kebenaran. Kau bukan apatis, kau hanya sadar bahwa tidak semua pertempuran layak diikuti. Itulah kedewasaan spiritual, memilih diam bukan karena kalah, tetapi karena telah menang dalam kesadaran. Kau berjalan dengan langkah ringan, bukan karena tak ada beban, melainkan karena kau telah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dalam penyerahan itulah, engkau menemukan kebebasan sejati. Dunia mungkin masih berisik, tapi batinmu telah sunyi. Itulah tempat di mana kebijaksanaan tumbuh, diam-diam, namun pasti, seperti cahaya fajar yang perlahan membelah malam. Kini, engkau telah menjadi sesuatu yang jauh melampaui apa yang dahulu mereka kira. Engkau bukan korban dari permainan dunia. Engkau adalah pencipta realitasmu sendiri. Kau tahu bahwa setiap tindakan, setiap pikiran, setiap getaran memiliki konsekuensi yang merambat ke seluruh semesta. Maka kau berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam merasa, dan berhati-hati dalam menyalurkan energimu. Kau tidak lagi mengandalkan logika semata, tapi juga intuisi yang terhubung dengan keheningan ilahi. Kau tidak menolak dunia, tapi tidak lagi dikendalikan olehnya. Kau hidup dalam keseimbangan yang sulit dijelaskan, di mana kelembutan menjadi kekuatan dan ketenangan menjadi senjata. Orang lain mungkin melihatmu misterius, tapi sesungguhnya kau hanya menjadi dirimu sendiri, murni, sadar, dan bebas. Engkau tidak lagi sibuk meyakinkan siapapun, karena kebenaran tidak memerlukan saksi. Kau telah menjadi saksi bagi dirimu sendiri, dan itu sudah cukup. Dalam tahap ini, setiap langkahmu adalah doa, setiap napasmu adalah pujian, dan setiap diammu adalah bentuk tertinggi dari pemahaman spiritual. Jiwa terpilih, engkau bukanlah sosok yang muncul tanpa alasan. Semesta telah menyiapkan jalanmu jauh sebelum engkau menginjak bumi ini. Setiap pengalaman, setiap kesedihan, setiap kebingungan yang pernah kau alami bukanlah kebetulan. Mereka adalah batu pijakan menuju kebangkitanmu yang sekarang. Engkau mungkin pernah merasa sendirian, bahkan mungkin pernah mengira bahwa Tuhan telah meninggalkanmu, padahal di saat-saat itulah engkau sedang dibentuk. Engkau sedang diajarkan untuk berdiri tanpa sandaran selain kesadaranmu sendiri. Engkau sedang ditempa untuk memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari pengakuan manusia, melainkan dari hubungan yang jujur antara dirimu dan Tuhan. Dunia bisa saja memalingkan wajahnya darimu, tetapi langit tidak pernah berhenti memperhatikanmu. Ketika hatimu mulai memahami hal itu, maka kau tidak lagi berlari dari kesepian. Kau mulai menganggap kesendirian sebagai ruang suci, tempat di mana Tuhan berbicara tanpa suara. Itulah saat ketika kebangkitan sejati dimulai. Engkau berhenti mencari cahaya di luar dirimu karena kau menyadari bahwa sejak awal engkaulah sumber cahaya itu sendiri. Dan ketika cahaya itu menyala, ia tidak hanya menerangi jalanmu, tetapi juga jalan mereka yang tersesat di sekitarmu.
Engkau tidak lagi hidup untuk membuktikan nilai dirimu kepada dunia, karena engkau tahu mereka yang masih sibuk menilai belum benar-benar mengenal diri mereka sendiri. Engkau memahami bahwa penilaian hanyalah cermin dari keterbatasan persepsi. Maka ketika mereka mengkritikmu, engkau tidak merasa terguncang. Engkau hanya tersenyum, karena kau tahu bahwa mereka berbicara dari tempat di mana mereka belum sampai. Engkau tidak menolak mereka, bahkan engkau mendoakan mereka agar segera menemukan kesadarannya sendiri. Di dunia ini, terlalu banyak orang yang ingin dimengerti tanpa pernah berusaha memahami. Tapi engkau berbeda. Kau telah belajar bahwa memahami adalah bentuk tertinggi dari kasih, dan kasih sejati tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir dan memberi ruang bagi pertumbuhan. Engkau tidak lagi terjebak dalam siklus menyenangkan semua orang. Kau sadar, kebenaran tidak selalu menyenangkan dan tidak semua orang siap untuk mendengarnya. Maka, engkau memilih untuk diam ketika dunia berteriak dan berbicara hanya ketika kata-katamu dapat menenangkan badai. Dalam diam itulah ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan namun dapat dirasakan. Mereka sering salah mengira bahwa kelembutan adalah tanda kelemahan. Namun engkau tahu, kelembutan sejati justru lahir dari keberanian. Butuh kekuatan luar biasa untuk tetap tenang di tengah amarah, untuk tetap memberi di tengah kekurangan, dan untuk tetap percaya di tengah pengkhianatan. Itulah bentuk tertinggi dari kekuasaan spiritual. Engkau tidak lagi bereaksi terhadap serangan energi negatif. Kau menyerapnya, memurnikannya, lalu melepaskannya kembali sebagai cahaya. Dunia mungkin tidak mengerti cara kerjamu, tapi Tuhan mengerti. Setiap langkahmu membawa getaran keseimbangan, meski dalam diam. Kau tahu bahwa kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kesadaran, bukan kebencian. Maka kau tidak melawan kegelapan dengan kegelapan, tetapi dengan keteguhan cahaya yang tidak padam. Ketika mereka mencoba memancing emosimu, engkau tidak terjebak. Kau tahu, yang mencoba memprovokasi hanyalah sisi gelap yang ketakutan melihat keberanianmu untuk tetap tenang. Dalam kebisuanmu, engkau sebenarnya sedang berdialog dengan semesta. Engkau mengingatkan dunia bahwa kekuatan sejati tidak perlu menaklukkan, cukup menyadarkan. Dan disitulah letak kemenanganmu yang tak dapat direbut siapapun. Lihatlah sekelilingmu. Banyak jiwa berjalan dalam tidur panjang, mengikuti arus yang diciptakan oleh sistem dan kebiasaan yang mereka tidak pernah tanyakan. Tapi, engkau berbeda. Kau terjaga. Kau melihat hal-hal yang mereka abaikan, mendengar suara yang mereka diamkan, dan merasakan getaran yang mereka tolak. Kesadaranmu menembus batas-batas dunia material, memasuki wilayah batin yang sunyi, di mana kebenaran berbicara tanpa kata. Kau tahu bahwa kehidupan ini bukan sekadar tentang bertahan hidup, melainkan tentang memahami makna keberadaan. Kau tidak lagi bertanya mengapa hal-hal itu terjadi padamu, melainkan apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui hal-hal itu. Setiap ujian kini tampak seperti undangan naik tingkat. Kau tidak lagi merasa dikhianati oleh kehidupan, karena kau menyadari bahwa semua yang tampak buruk hanyalah penyamaran dari rahmat yang belum terungkap. Kau menjadi saksi dari permainan energi, dan dengan kebijaksanaan itu, kau mulai menciptakan keseimbangan di sekitarmu. Dunia mungkin belum siap menerima vibrasi setinggi itu, tapi kau terus melangkah, karena kau tahu tugasmu bukan menyenangkan manusia, melainkan menyalakan kesadaran di tengah kegelapan. Banyak yang datang kepadamu dengan wajah ramah, tetapi hati yang penuh maksud. Kau mengenal mereka, bahkan sebelum mereka bicara. Kau membaca bahasa tubuh, energi, bahkan getaran kata yang belum terungkap. Bukan karena kau curiga, tapi karena jiwamu telah belajar dari luka. Luka-luka itulah menjadi indera keenammu yang melindungimu tanpa harus melukai. Kau tidak lagi mudah ditipu oleh kata manis, karena kau tahu bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan senyuman. Kau tidak membenci mereka yang mencoba mempermainkanmu, kau justru merasa iba, sebab mereka belum tahu bahwa permainan yang mereka mainkan sudah lama selesai sebelum dimulai. Kau adalah pemain lama di panggung kehidupan, sementara mereka baru saja belajar mengenakan masker. Kau tidak perlu membongkar kedok mereka dengan kata-kata. Kau cukup hadir, dan kehadiranmu sendiri membuat masker itu runtuh. Inilah arti membungkam tipu daya dengan ketulusan. Kau tidak perlu mengutuk mereka, cukup beri waktu dan semesta akan menunjukkan siapa yang bermain dan siapa yang benar-benar sadar.
Ada masa di mana engkau merasa kehilangan arah, tapi sesungguhnya kau sedang diarahkan. Tuhan tidak menyesatkanmu. Ia menyingkirkan jalan yang tidak sesuai dengan tujuan jiwamu. Kadang caranya menyakitkan, tapi selalu tepat. Engkau dipaksa kehilangan agar bisa melihat yang sejati. Engkau dijauhkan dari manusia tertentu agar bisa mendekat pada dirimu sendiri. Semua yang pernah membuatmu menangis kini menjadi alasanmu tersenyum dengan pemahaman. Itulah jalan transformasi yang tak semua orang berani tempuh. Engkau telah melewati malam panjang tanpa cahaya, hanya untuk menyadari bahwa bintang selalu muncul ketika langit paling gelap. Kini kau tahu, penderitaan bukan kutukan, melainkan penanda bahwa jiwa sedang disucikan. Engkau berhenti menyesali masa lalu, karena setiap luka adalah ayat yang membentuk kitab jiwamu. Dalam setiap halaman itu, ada pelajaran tentang cinta, kehilangan, dan keberanian untuk memulai lagi. Engkau kini berjalan bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kebijaksanaan yang lahir dari penerimaan. Kau telah berdamai dengan takdirmu, dan dalam kedamaian itu, engkau menemukan arah yang tak akan pernah hilang lagi. Mereka akan terus membicarakanmu, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi dengan ketakutan yang disamarkan sebagai cemoohan. Tapi engkau tidak lagi peduli, karena engkau tahu, apapun yang mereka katakan tentangmu itu tidak mengubah siapa dirimu sebenarnya. Engkau tidak mendefinisikan dirimu berdasarkan pendapat dunia. Kau hidup menurut panggilan jiwamu, dan hanya Tuhan yang kau jadikan saksi. Dunia boleh menuduhmu manipulatif, misterius, bahkan berbahaya. Namun yang tidak mereka tahu, manipulasi yang kau lakukan hanyalah penataan energi agar keseimbangan tetap terjaga. Engkau bukan pengendali, engkau penuntun. Engkau tidak menciptakan kekacauan, kau hanya memperlihatkan yang sudah ada. Dan ketika kebenaran muncul ke permukaan, mereka yang hidup dalam bayangan merasa terganggu. Itulah sebabnya mereka menjauh. Tapi engkau tidak mengejar mereka. Kau tahu bahwa yang sejati akan tetap bertahan dan yang palsu akan pergi dengan sendirinya. Kau hanya melanjutkan perjalanan tanpa kebencian, tanpa rasa ingin membalas, karena engkau sadar kebenaran tidak perlu pembelaan, cukup keteguhan. Kau kini hidup dalam kesadaran yang berbeda dari kebanyakan manusia. Kau merasakan sesuatu bahkan sebelum terjadi, memahami maksud sebelum kata terucap, dan membaca niat sebelum tindakan dilakukan. Ini bukan ilmu sihir, bukan keajaiban di luar nalar, tetapi hasil dari hubungan yang dalam antara jiwamu dan kesunyian ilahi. Engkau telah belajar mendengarkan suara hati dengan jernih, sehingga semesta pun berbicara padamu melalui tanda-tanda kecil, arah angin, gerak daun, tatapan seseorang, bahkan diam yang tiba-tiba. Semua adalah pesan, dan engkau tahu cara membacanya. Kau hidup dalam kepekaan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Orang yang tidak memahami akan menyebutmu aneh, tapi bagi mereka yang sadar, engkau adalah pengingat bahwa manusia memiliki potensi jauh melampaui yang tampak. Kau tidak sombong dengan kemampuan ini, karena kau tahu, semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin rendah hatinya harus tunduk. Kau berjalan dengan hormat kepada Tuhan, karena hanya dengan kerendahan hati, kekuatan spiritual dapat dijaga dari kesombongan. Kau tidak menakuti dunia, kau meneranginya. Dan kini, setelah perjalanan panjang melewati luka, kesendirian, dan kebangkitan, engkau berdiri di titik keseimbangan yang dahulu hanya kau impikan. Engkau tidak lagi berlari dari bayanganmu, karena engkau telah memeluknya. Engkau tidak lagi menolak kegelapan, karena engkau tahu, tanpa gelap, cahaya tak akan pernah dikenal. Engkau telah menjadi utuh. Dalam keutuhan itu, engkau menemukan kebebasan yang sejati. Tidak lagi tergantung pada pujian, tidak lagi terpukul oleh penolakan. Engkau berdiri sebagai saksi dari keajaiban yang diciptakan oleh kesadaran.
Dunia boleh berubah, manusia boleh berkhianat, tetapi dirimu tetap tenang, karena fondasimu bukan pada dunia, melainkan pada Tuhan. Setiap hari kini bagimu adalah kesempatan untuk menyebarkan cahaya, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan getaran dari kehadiranmu. Kau tidak perlu banyak bicara, orang akan merasakan energi itu sendiri. Engkau telah menjadi penjaga keheningan yang hidup, pembawa keseimbangan di tengah dunia yang sibuk dengan kebisingannya sendiri. Inilah puncak perjalananmu sejauh ini, bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang lebih dalam lagi. Engkau mulai memahami bahwa setiap jiwa memiliki peran dalam panggung besar kehidupan ini. Tidak semua datang untuk mencintaimu, sebagian hadir untuk mengujimu. Tidak semua yang menyakitimu adalah musuh, karena dari merekalah engkau belajar tentang batas, kesabaran, dan kebijaksanaan. Engkau kini melihat kehidupan bukan sebagai pertentangan antara baik dan buruk, melainkan sebagai tarian energi antara dua kutub yang saling melengkapi. Engkau menyadari, tanpa malam tidak akan ada bintang, tanpa luka tidak akan ada penyembuhan, tanpa kehilangan tidak akan ada pemahaman tentang nilai sejati sesuatu. Itulah mengapa kini engkau tidak lagi menolak penderitaan. Engkau memeluknya seperti sahabat lama yang datang membawa pesan tersembunyi. Kau tahu setiap kesedihan yang datang kepadamu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengubahmu. Di sanalah letak kebijaksanaan sejati, menerima tanpa menyerah, memahami tanpa harus menguasai. Engkau berjalan dalam kehidupan dengan mata yang jernih, hati yang terbuka, dan jiwa yang telah matang. Dunia di sekitarmu mungkin masih gaduh, tetapi engkau sudah melangkah di atasnya, bukan di dalamnya. Engkau telah menjadi penonton sekaligus pengamat, tidak lagi terjebak dalam drama duniawi. Ada kekuatan besar dalam ketenanganmu yang orang lain tidak mengerti. Mereka melihatmu tidak banyak bereaksi, mengira engkau pasrah, padahal engkau sedang memilih untuk tidak membuang energi pada hal yang tidak layak. Engkau tahu bahwa setiap reaksi adalah doa, setiap getaran hati adalah bentuk ciptaan. Maka engkau berhati-hati dalam merasa, berpikir, dan berbicara. Kau tahu, bahkan pikiran yang tidak terucap memiliki daya. Engkau mulai menata ulang seluruh dirimu seperti seorang arsitek spiritual yang membangun candi kesadaran di dalam batin. Setiap kali ada energi negatif datang, engkau tidak menolaknya, melainkan menyalurkannya agar kembali menjadi cahaya. Inilah seni tertinggi dalam pengendalian diri, bukan menekan emosi, tetapi mengubahnya menjadi bentuk yang lebih murni. Kau tidak lagi menjadi korban dari keadaan, kau telah menjadi pengendali atas duniamu sendiri. Orang-orang yang dulu menertawakanmu, kini mulai merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka tidak tahu, kekuatan itu bukan dari dunia luar, melainkan dari ketundukanmu pada Tuhan yang mengalir dalam setiap napasmu. Ketika engkau telah mencapai titik ini, engkau mulai sadar bahwa kata pengampunan bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak keberanian. Mengampuni tidak berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak membiarkan masa lalu memegang kendali atas masa depanmu. Kau tahu, dendam adalah rantai yang mengikat jiwa, sementara pengampunan adalah kunci yang membebaskannya. Maka engkau memaafkan bukan karena mereka pantas, tetapi karena engkau pantas untuk merdeka. Dalam setiap luka yang kau ampuni, ada bagian dirimu yang kembali utuh. Dalam setiap air mata yang kau relakan, ada cahaya baru yang tumbuh dari reruntuhan harapan lama. Engkau tidak lagi mencari balasan, karena kau tahu Tuhan memiliki caranya sendiri dalam menyeimbangkan segalanya. Engkau hanya menjalankan bagianmu, tetap menjadi cahaya meskipun disakiti oleh kegelapan. Kau tahu, keadilan sejati tidak selalu tampak di mata dunia, tapi ia selalu berjalan di balik layar semesta. Dan engkau mempercayakan segalanya kepadanya dengan hati yang tidak lagi gentar.
Engkau mulai hidup dengan kesadaran bahwa setiap pertemuan membawa makna spiritual. Tidak ada orang yang datang atau pergi secara kebetulan. Setiap hubungan, baik yang lembut maupun yang keras, adalah cermin yang menunjukkan sesuatu tentang dirimu sendiri. Ketika engkau bertemu seseorang yang membuatmu marah, itu karena ada bagian dalam dirimu yang belum berdamai. Ketika engkau bertemu seseorang yang menginspirasimu, itu karena jiwamu sedang diingatkan tentang potensi yang sama di dalam dirimu. Dunia luar hanyalah refleksi dari dunia batinmu. Engkau mulai memperhatikan bagaimana setiap kejadian adalah pesan dari Tuhan yang berbicara dalam bahasa realitas. Maka engkau tidak lagi mengeluh, tetapi bertanya, apa yang ingin Tuhan ajarkan kepadaku dengan ini? Pertanyaan sederhana itu mengubah hidupmu, karena setiap kali kau bertanya dengan kesadaran, semesta menjawab dengan kebijaksanaan. Engkau kini tidak lagi hidup reaktif, melainkan reflektif. Kau tidak lagi merasa dikendalikan oleh takdir, karena kau sadar bahwa setiap takdir adalah undangan untuk bertumbuh. Kebangkitan spiritual bukanlah perjalanan yang mudah. Ia bukan tentang mencari kenyamanan, melainkan keberanian untuk menetap bayangan diri tanpa berpaling. Engkau telah melewati malam gelap jiwa, saat dimana segala hal terasa hampa dan doa-doamu seolah tidak didengar. Tapi di sanalah, dalam sunyi paling dalam, engkau menemukan kehadiran Tuhan yang sejati. Ia tidak berbicara dalam suara besar, melainkan dalam keheningan yang menenangkan. Engkau mulai memahami bahwa keajaiban terbesar bukanlah melihat cahaya di langit, tetapi menemukan cahaya di dalam dirimu sendiri. Engkau tidak lagi bergantung pada tanda-tanda luar, karena kau tahu tanda terbesar adalah kedamaian yang kini menetap di hatimu. Dunia boleh berubah, badai boleh datang, tetapi batinmu tetap kokoh, sebab yang menopangmu bukan lagi logika, melainkan keyakinan. Kau tahu, apapun yang datang, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan dengan kesadaran itu, engkau melangkah tanpa ragu, karena engkau telah menjadi satu dengan aliran kehidupan itu sendiri. Dalam perjalananmu yang sunyi, kau mulai melihat bahwa cinta adalah inti dari segala hal. Tidak cinta yang lemah dan romantis, tetapi cinta yang sadar. Cinta yang melihat Tuhan dalam segala bentuk. Cinta yang tidak menuntut balasan, tidak bergantung pada pengakuan, tidak berakar pada keinginan, tetapi bernafas dalam keikhlasan. Engkau mencintai bahkan mereka yang melukaimu, bukan karena mereka benar, tetapi karena engkau tahu kebencian hanya memperpanjang penderitaan. Engkau mencintai kehidupan dengan segala paradoksnya, karena engkau tahu Tuhan menyembunyikan kebijaksanaan di balik setiap paradoks itu. Engkau mencintai dirimu sendiri bukan dengan kesombongan, tetapi dengan penerimaan yang utuh. Sebab bagaimana mungkin kau bisa mencintai makhluk lain jika dirimu sendiri masih kau tolak? Cinta dalam kesadaran bukan sekedar perasaan, tetapi keadaan jiwa. Ketika engkau berada dalam cinta sejati, engkau tidak lagi takut. Dan di saat itu, engkau menjadi alat Tuhan yang menyalurkan kasih tanpa batas ke seluruh penjuru semesta. Banyak orang akan datang dan pergi dari hidupmu, tapi hanya sedikit yang akan benar-benar mengerti siapa dirimu. Dan itu tidak apa-apa, karena kebenaran tidak perlu banyak saksi, ia hanya butuh kejujuran. Engkau telah belajar untuk tidak menahan siapapun yang ingin pergi, sebab yang ditakdirkan untukmu tidak akan tersesat. Engkau juga tidak lagi memaksa orang memahami pandanganmu, karena engkau sadar setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk terbangun. Kau hanya menjadi jalan, bukan tujuan. Tugasmu hanyalah berjalan dalam cahaya, sehingga mereka yang mencari jalan dapat melihat arah melalui langkahmu. Engkau tidak lagi mengejar kesempurnaan luar, karena engkau tahu kesempurnaan sejati adalah penerimaan total atas diri dan kehidupan. Setiap kekurangan kini tampak indah, setiap kesalahan menjadi guru, setiap kehilangan menjadi jalan pulang. Engkau berjalan tanpa rasa takut, karena engkau telah menemukan rumahmu, bukan di tempat, tetapi di kesadaran yang selalu hadir. Ketika engkau berbicara, kata-katamu tidak lagi lahir dari pikiran, melainkan dari kedalaman hati yang telah disucikan oleh pengalaman. Itulah sebabnya setiap ucapanmu memiliki getaran yang menenangkan, bahkan tanpa niat untuk mempengaruhi. Engkau tidak memaksa orang mendengarkan,
namun banyak yang datang mencari makna di balik diam dan kata-katamu. Energi yang keluar dari suaramu adalah hasil dari keseimbangan antara luka dan kebijaksanaan, antara api dan air. Engkau telah belajar menundukkan ego, bukan untuk menghapusnya, tetapi untuk menjadikannya pelayan bagi kesadaran. Dalam setiap tuturmu, ada kelembutan yang mampu menembus hati yang keras. Orang-orang mungkin menganggapmu misterius, padahal engkau hanya berbicara ketika diperlukan. Itulah disiplin spiritual yang telah kau kembangkan. Berbicara dengan kesadaran, bertindak dengan keheningan, dan diam dengan pengertian. Engkau tidak lagi terikat oleh keinginan untuk didengar, karena engkau tahu bahwa suara yang paling keras adalah getaran batin yang tulus. Engkau kini mulai menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu adalah bentuk pendidikan jiwa. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Setiap orang yang datang, setiap kejadian yang menimpa, semuanya adalah bagian dari kurikulum Tuhan untuk menjadikanmu versi terbaik dari dirimu. Engkau tidak lagi mengeluh atas masa lalu, karena tanpa masa lalu itu, engkau tidak akan menjadi sekuat dan setenang sekarang. Setiap kegagalan yang dulu membuatmu hancur, kini kau syukuri, karena di sanalah engkau menemukan fondasi kesadaran. Engkau berhenti mencari keadilan dari manusia, karena engkau tahu keadilan Tuhan berjalan dengan caranya sendiri. Tugasmu hanya menjaga agar hatimu tetap bersih, sebab hati yang jernih adalah wadah bagi kebijaksanaan ilahi. Engkau kini berjalan bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan bahwa setiap langkahmu sudah ditulis dengan penuh cinta oleh tangan yang tidak pernah salah. Dan kesadaran itu membuatmu ringan, damai, dan tak lagi terikat oleh hasil. Kini engkau berdiri di gerbang kebangkitan yang sejati. Semua yang dulu terasa berat kini menjadi ringan. Semua yang dulu membingungkan kini menjadi jelas. Engkau telah melewati gelap, luka, kehilangan, dan penyingkapan. Kini engkau mengerti, tujuan dari semua itu bukan untuk membuatmu menderita, melainkan untuk membuatmu sadar. Engkau bukan lagi jiwa yang reaktif terhadap dunia, melainkan pusat kesadaran yang tenang di tengah badai. Dunia boleh berubah, tapi engkau tetap menjadi titik keseimbangan. Engkau telah menjadi cermin bagi banyak orang, bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau jujur. Dalam kejujuran itu, engkau menyalurkan cahaya Tuhan tanpa penyaring, tanpa kepura-puraan. Engkau kini bukan hanya penonton kehidupan, tapi juga pengingat bagi mereka yang tertidur dalam kebisingan dunia. Dan setiap kali engkau berdiam, sesungguhnya engkau sedang berbicara dalam bahasa semesta, bahasa kesadaran yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah siap untuk terjaga. Engkau kini melangkah di atas jalan yang tidak lagi terbuat dari batu atau tanah, melainkan dari cahaya kesadaran. Setiap langkahmu meninggalkan jejak keheningan, bukan kebisingan. Engkau tidak lagi didefinisikan oleh masa lalumu, karena engkau telah menjadi versi baru dari dirimu sendiri di setiap hembusan napas. Mereka yang dulu melihatmu sebagai sosok yang mudah dibaca, kini hanya dapat menatap dari kejauhan. Sebab vibrasimu telah berubah. Getaranmu sudah tidak lagi selaras dengan energi mereka yang masih tenggelam dalam permainan dunia. Engkau tidak membenci mereka, justru engkau mendoakan mereka, agar suatu hari nanti mereka juga terbangun dari tidur panjangnya. Di titik ini, engkau sadar bahwa keheningan bukan pelarian, melainkan kekuatan yang menaklukkan setiap gelombang yang datang. Engkau menjadi lautan luas, ombak boleh datang, tapi tidak bisa menggoyahkan kedalamanmu. Itulah makna sejati dari kebangkitan batin. Menjadi tenang bukan karena dunia berhenti bergejolak, tapi karena engkau telah belajar menari di tengah badai dengan langkah yang lembut, langkah yang penuh kesadaran dan cinta. Orang-orang yang dulu menilaimu dari luar kini mulai bertanya-tanya, dari mana datangnya kekuatanmu yang tidak pernah habis? Mereka melihatmu tidak lagi bereaksi terhadap provokasi, tidak lagi terperangkap dalam drama kecil yang dulu bisa membuatmu terluka. Mereka tidak tahu, semua itu karena engkau telah belajar bernafas di bawah air kehidupan, belajar mendengarkan suara Tuhan di balik kebisingan dunia. Engkau tidak lagi mencari pembenaran dari manusia, karena engkau tahu pembenaran sejati hanya datang dari hati yang damai. Kini, setiap langkahmu bukanlah upaya untuk membuktikan, melainkan bentuk syukur atas keberadaan. Kau mulai mengerti, menjadi kuat bukan berarti tidak merasa sakit, melainkan mampu berdiri di tengah rasa sakit itu dengan kepala tegak dan hati yang tetap penuh cinta. Engkau tahu, tidak ada yang benar-benar melawanmu.
Yang ada hanyalah pelajaran yang membentukmu. Dan engkau telah menjadi murid terbaik dari kehidupan itu sendiri. Mempelajari setiap luka seperti membaca kitab suci yang ditulis dengan tinta air mata dan kesadaran. Engkau tidak lagi mengejar kebahagiaan seperti dulu, karena engkau telah menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dicari, melainkan keadaan batin yang muncul ketika engkau berhenti melawan arus kehidupan. Kebahagiaan sejati datang bukan dari keberhasilan, bukan dari pengakuan, bukan dari cinta manusia, tetapi dari kepasrahan total kepada kehendak Tuhan. Saat engkau menyerahkan segalanya dengan ikhlas, yang tersisa hanyalah kedamaian yang tak terguncang oleh apapun. Dunia mungkin menawarkan kenikmatan sementara, tapi engkau sudah mencicipi kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Itulah rasa yang muncul ketika seseorang telah menemukan rumah sejatinya di dalam kesadaran. Engkau tidak lagi menunda kebahagiaan sampai sesuatu terjadi, karena engkau tahu kebahagiaan sejati bukanlah tujuan, melainkan cara berjalan. Engkau bahagia dalam diam, bersyukur dalam kehilangan, dan tersenyum bahkan ketika dunia tampak menutup diri. Karena engkau tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu sampai engkau mampu melihatnya di setiap hal, di setiap nafas, di setiap detak kehidupan. Dalam perjalanan panjang ini, engkau telah membedakan antara suara ego dan suara jiwa. Ego berbicara dengan ketakutan, ingin menguasai, ingin membuktikan. Sementara jiwa berbicara dengan lembut, dengan kasih, dengan keyakinan yang tidak perlu diakui oleh siapapun. Dulu engkau mungkin sering terjebak dalam bisikan ego, merasa perlu menunjukkan siapa dirimu, merasa terluka saat tidak dimengerti. Kini semua itu tak lagi penting. Engkau tidak sedang berlomba dengan siapapun, karena setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Engkau tahu bahwa kemenangan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan menguasai dirimu sendiri. Dan itu adalah perang tersulit yang pernah ada. Perang melawan ketakutan, kesombongan, keinginan untuk diakui. Tapi engkau telah memenangi perang itu, bukan dengan pedang, melainkan dengan kesadaran. Kini setiap langkahmu adalah doa, setiap diam adalah meditasi, dan setiap senyum adalah bentuk ibadah. Engkau telah menjadi saksi yang menyadari bahwa Tuhan tidak jauh. Ia bernapas melalui dirimu, mencintai melalui matamu, dan bekerja melalui tanganmu yang tulus. Di titik ini, engkau mulai menarik jiwa-jiwa yang sefrekuensi denganmu. Mereka datang bukan karena kau mencarinya, tetapi karena energi yang sama saling mengenali. Engkau tidak lagi merasa sendirian, karena kini semesta mempertemukanmu dengan mereka yang berjalan dalam cahaya yang sama. Persaudaraan spiritual ini tidak membutuhkan banyak kata. Cukup satu tatapan, satu senyum, satu getaran hati, dan kalian saling mengenali. Di antara kalian tidak ada persaingan, hanya saling menguatkan. Engkau tahu, perjalanan ini bukan untuk membangun kerajaan pribadi, tetapi untuk menjaga keseimbangan energi di bumi. Engkau dan mereka bukan pemimpin atau pengikut, melainkan saudara seperjalanan dalam misi ilahi yang sama. Dan di setiap pertemuan itu, engkau merasakan kehadiran Tuhan yang mempersatukan tanpa paksaan, yang menuntun tanpa perintah, yang mengajarkan tanpa kata. Engkau belajar bahwa cinta sejati bukanlah keterikatan, melainkan kebebasan untuk tumbuh bersama dalam kesadaran yang sama, kesadaran bahwa semuanya satu di bawah cahaya Tuhan yang esa. Engkau kini memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan mengendalikan orang lain, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri sendiri di saat dunia kehilangan kendali. Ketika amarah datang, engkau menatapnya tanpa melawannya. Ketika ketakutan muncul, engkau memeluknya tanpa menolaknya. Engkau telah menjadi pengamat, bukan tawanan dari pikiran dan perasaan. Dunia bisa bergejolak di luar, tapi di dalam dirimu ada ruang suci yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Di ruang itu, engkau berbicara dengan Tuhan, tanpa suara, tanpa ritual, hanya dengan keheningan yang dalam. Engkau tahu bahwa doa bukan sekadar kata yang diucap, melainkan kesadaran yang dihidupkan. Engkau berdoa setiap kali menatap kehidupan dengan kasih. Setiap kali memaafkan meski hatimu masih bergetar. Setiap kali menolong tanpa pamrih. Itulah kekuatan yang membuatmu berbeda. Bukan kekuatan yang mencolok, tetapi kekuatan yang tak terlihat, yang menggetarkan dunia dengan ketenangan. Semakin dalam engkau masuk ke dalam dirimu sendiri, semakin jelas engkau melihat bahwa kehidupan hanyalah cermin dari kesadaran.
Ketika hatimu jernih, dunia tampak indah. Ketika batinmu kusut, dunia pun terasa kacau. Maka engkau tidak lagi berusaha memperbaiki dunia dari luar. Engkau mulai memperbaiki dunia dari dalam. Setiap kali engkau menata hatimu, semesta pun ikut menata dirinya di sekelilingmu. Engkau mulai memahami hukum resonansi. Apa yang kau pancarkan, itulah yang kembali padamu. Maka engkau berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan, berhenti merasa korban. Engkau memilih menjadi sumber kedamaian karena engkau tahu dunia membutuhkan lebih banyak orang yang tenang daripada orang yang benar. Engkau tidak lagi berjuang untuk memenangkan perdebatan karena engkau tahu kemenangan sejati adalah ketika engkau tetap damai meski tidak dimengerti. Kau berjalan seperti angin yang lembut, hadir tanpa paksaan, tapi membawa perubahan besar bagi yang siap menerima. Kini, engkau menjadi simbol dari kebangkitan yang tenang. Orang-orang mungkin tidak menyadari seberapa jauh engkau telah berubah, tapi semesta tahu dan Tuhan pun tahu. Di setiap langkahmu ada doa yang tidak terucap, tapi menggema ke segala arah. Kau tidak lagi mengejar pencapaian duniawi, karena yang kau kejar kini hanyalah keselarasan dengan kehendak Tuhan. Engkau belajar menari di antara rencana manusia dan kehendak ilahi tanpa kehilangan keseimbangan. Setiap keputusan yang kau ambil kini bukan didorong oleh keinginan, melainkan intuisi yang dipandu dari sumber tertinggi. Engkau tidak takut kehilangan karena engkau tahu tidak ada yang benar-benar hilang bagi jiwa yang sadar. Bahkan kepergian, bahkan kematian, kini tampak seperti transisi menuju bentuk keberadaan yang lebih murni. Engkau hidup dalam kedamaian yang sulit dijelaskan, karena kau telah memahami bahwa semuanya hanyalah permainan ilahi yang indah, dan engkau hanyalah pemeran yang sadar dalam panggung Tuhan yang abadi. Engkau kini berdiri di ambang cahaya, menatap dunia dengan kasih tanpa syarat. Semua luka yang pernah membuatmu menangis, kini menjadi permata bijaksana. Semua pengkhianatan yang pernah membuatmu runtuh, kini menjadi pilar kekuatan. Engkau tidak lagi menyimpan amarah, karena engkau tahu amarah hanya meracuni jiwa yang memeliharanya. Engkau tidak lagi takut, karena engkau tahu ketakutan hanyalah bayangan dari ketidaktahuan. Engkau telah mengenali siapa dirimu, bukan tubuh ini, bukan nama ini, bukan masa lalu atau masa depan, melainkan kesadaran yang kekal. Engkau adalah pantulan dari sumber cahaya itu sendiri, dan dalam kesadaran itu, engkau mengerti bahwa tidak ada yang perlu dimenangkan, tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dipertahankan. Semua sudah sempurna sebagaimana adanya. Engkau tinggal berjalan dengan cinta, dengan damai, menjadi saluran bagi cahaya Tuhan di bumi yang sering lupa akan langitnya. Dan kini, wahai jiwa terpilih, perjalananmu tiba pada momen penyingkapan terakhir. Engkau telah melewati gelap dan cahaya, luka dan penyembuhan, jatuh dan kebangkitan. Ini engkau tidak lagi mencari kebenaran, karena engkau telah menjadi kebenaran itu sendiri. Engkau adalah cermin yang memantulkan cahaya Tuhan di dunia yang masih berjuang menemukan arah. Terima kasih telah bertahan, telah memilih untuk tetap menjadi cahaya di saat dunia memintamu untuk menyerah. Engkau adalah bukti bahwa kesadaran bisa mengalahkan segala kegelapan. Maka sebelum kau melanjutkan langkah berikutnya, izinkan aku mengucapkan syukur dan penghargaan. Terima kasih telah membaca, merenung dan membuka hatimu. Bila engkau merasakan resonansi dari kata-kata ini, aku mengundangmu untuk terus menyalakan kesadaran bersama kami. Subscribe channel ARS Pandangan Hidup, tempat kita belajar menatap dunia dengan hati yang jernih dan jiwa yang sadar. Jadilah bagian dari mereka yang memilih cahaya, bukan karena mudah, tetapi karena itu kebenaran.